Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Fitrotun Alia. Baik, eh, kita akan lanjut membahas mengenai submodul pada radiasi di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih detail mengenai sumber radiasi alam, gitu ya. Karena radiasi itu terdiri dari sumber radiasi alam maupun sumber radiasi buatan. Nah, radiasi tidak hanya berasal dari buatan manusia, tetapi juga secara alami itu sudah ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi setiap makhluk hidup itu akan terpapar radiasi alami sejak dia lahir, gitu. Bahkan mungkin sejak di dalam kandungan oleh ibunya. Nah, kontribusi dari radiasi alami ini terhadap paparan total sekitar 80 sampai 85% dari seluruh dosis radiasi yang diterima oleh manusia. Jadi kita secara tidak sadar itu mendapatkan paparan radiasi dari alam. Nah, definisi sumber radiasi alami, sumber radiasi alam adalah radiasi pengion yang berasal dari sumber-sumber alami, baik dari luar bumi atau kita sebut sebagai kosmik maupun dari dalam bumi atau terestrial, gitu ya. Radiasi ini tidak dibuat oleh aktivitas manusia, tetapi terjadi secara alami dan terus-menerus, bahkan sejak bumi itu ada. Ya, jadi ini makanya kita sebut sebagai sumber radiasi alami. Nah, dari mana kita mendapatkan paparan radiasi alam, gitu ya? Kalau kita lihat di bagian ini, gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan paparan radiasi alam itu. Beberapa contohnya adalah dari sinar kosmik, gitu ya, dari sinar kosmik dari luar angkasa yang kemudian menembus ke atmosfer bumi dan juga masuk ke permukaan bumi, itu bisa kita peroleh tanpa sadar. Kemudian yang kedua adalah dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, gitu ya. Jadi kita tidak apa namanya sadar bahwa makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu juga mengandung radiasi. Kemudian yang ketiga adalah dari gas radon, gitu ya, yang muncul dari tanah itu maupun yang ada di dalam bangunan. Kemudian dari bangunan dan juga apa namanya tanah, gitu ya. Ini sebenarnya masih berkaitan arah juga dengan gas radon tadi. Nah, yang kuning ini adalah sumber buatan yang akan kita bahas di submodul setelah ini. Nah, klasifikasi sumber radiasi alam kita bedakan menjadi radiasi kosmik, radiasi terestrial, radiasi internal tubuh, dan juga gas radon dan turunannya. Kita akan membahas lebih detail dari masing-masing sumber radiasi alam ini. Nah, apa itu radiasi kosmik? Jadi radiasi kosmik ini berasal dari matahari dan luar galaksi, ya, terdiri atas proton, neutron, dan partikel berat berenergi tinggi. Kemudian intensitasnya dari radiasi kosmik ini meningkat pada ketinggian besar dan juga garis lintang tinggi. Ya, jadi ini ada sinar matahari, ya, kemudian bumi dan dilapisi oleh atmosfer. Nah, radiasi kosmik ini berasal dari apa namanya, sesungguhnya berasal dari energi dari matahari ini. Radiasi kosmik sekunder, ya, interaksi sinar kosmik dengan atmosfer yang menghasilkan partikel sekunder seperti muon, pion, elektron, dan juga foton atau gamma, ya. Ini yang nantinya akan kita kenal sebagai radiasi kosmik sekunder. Nah, paparan di permukaan bumi dari radiasi kosmik ini setara sekitar 0,3 milisievert per tahun. Kemudian jenis radiasi yang kedua dari radiasi alami adalah radiasi terestrial. Nah, radiasi terestrial ini berasal dari mana? Dari unsur radioaktif alami yang berada di tanah, kemudian air, vegetasi maupun batuan. Nah, ini memang sudah ada sejak terbentuknya bumi, gitu ya. Yang memang
eh, s- batuan-batuan itu atau unsur-unsur itu memang sudah ada di dalam bumi tersebut. Isotop utama yang perlu diperhatikan terkait radiasi terestrial ini adalah sebagai contoh kalium 40, uranium 238 gitu ya, dan juga produk turunan dari uranium seperti thorium, radium dan juga radon. Nah, paparan yang dihasilkan dari radiasi terestrial ini tergantung lokasi atau kandungan geologi daerah tersebut. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini persentase sumber radiasi alam dan juga artifisial gitu, atau buatan terestrial ini yang warna merah di sini ini sekitar 8% ya, 8 sekitar 0,028 milisievert ya. Kemudian kosmik ini sekitar 7%. Laju dosis rata-rata dari nuklida terestrial ini sekitar 0,057 mikrogram per jam. Di luar radon ya, dari luar radon. Nah, nilai maksimum telah diukur pada pasir monasit di Brasil ya. Brasil ini salah satu lokasi yang memiliki paparan radiasi terestrial yang cukup tinggi, ini sampai 50 mikrogram per jam. Dan di India ini sekitar 2 mikrogram per jam. Dan pada batuan dengan konsentrasi radium tinggi di Iran atau di Ramsar ini sampai 10 mikrogram per jam. Baik, yang ketiga adalah radiasi gas radon. Ya, jadi radon ini adalah salah satu gas mulia yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, yang terbentuk secara alami sebagai produk peluruhan dari radium. Gitu ya. Gas radioaktif alami ini hasil peluruhan dari uranium sebenarnya radon itu. Nah, semua isotop radon bersifat radioaktif, tetapi ada dua isotop radon yang bersifat stabil, yaitu radon eh, Nah, radon yang perlu kita waspadai adalah radon 222 dan juga radon 220. Nah, jadi apa namanya? Ini isotop radon ini yang perlu diwaspadai dari sisi proteksi radiasi. Kontributor dari radiasi gas radon ini sekitar 1 sampai 2 milisievert per tahun, cukup tinggi ya, gitu ya. Nah, dari mana sih kita mendapatkan paparan gas radon gitu ya? Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi itu adalah ventilasi buruk. Karena gas radon ini berasal dari tanah gitu ya, berasal dari tanah. Kalau kita lihat gambar ini ya, jadi gas radon itu bisa muncul di permukaan tanah ya, melalui retakan tanah ini bisa muncul, kemudian melalui groundwater ya, atau air bawah tanah. Nah, air tanah ini kemudian dia akan naik melalui sumur gitu ya, kemudian masuk ke pipa gitu ya, dan nanti keluar melalui shower gitu. Nah, ini yang masuk ke dalam ruangan gitu. Nah, selain itu radon juga bisa masuk melalui bangunan ya. Jadi di sini ada crack misalnya di sini bangunan. Nah, ini juga bisa masuk nih dalam ruangan. Selain itu, radon juga bisa ada di dalam ruangan melalui bahan-bahan bangunan yang digunakan, karena sejatinya radon ini merupakan peluruhan dari radium gitu ya. Nah, biasanya ya dia sangat dipengaruhi oleh ventilasi. Jadi ketika ada suatu ruangan ventilasinya buruk, maka konsentrasi radon di dalam ruangan tersebut jangan lebih tinggi dibandingkan dengan ruangan yang memiliki ventilasi yang bagus. Yang kedua, struktur bangunan bawah tanah, kemudian kandungan uranium di tanah, dan juga aktivitas penghuni rumah tersebut. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi paparan radon di dalam ruangan. Nah, sumber radiasi alami lainnya adalah radiasi di dalam internal tubuh. Tubuh mengandung isotop alami seperti kalium 40, karbon 14, dan juga polonium 210. Gitu ya.
aktivitas radioaktif tubuh manusia itu sekitar 7.000 becquerel atau 0,1 mikrocurie. Sedangkan total paparannya sekitar 0,3 milisievert per tahun atau 10-15% dari total paparan alami tahunan. Nah, dari mana radiasi internal dalam tubuh ini berasal? Yaitu dari makanan dan minum yang kita makan sehari-hari. Yang kedua adalah dari udara yang kita hirup, dan ketiga adalah proses metabolisme alami tubuh. Jadi ketika kita makan misalnya pisang, susu, garam laut, gitu ya, air minum, air mineral itu mengandung radioaktif sebenarnya. Nah, ini isotop-isotop tadi seperti kalium 40 ini berasal dari semua jaringan ya, terutama otot karena ini juga kita dapat dari makanan gitu ya. Karbon 14 ini dari jaringan organ tubuh gitu. Polonium 210 ini dari hati dan limfa, dan radon 222 ini dan turunannya ini dari paru-paru. Nah, dari Research Nuclear Safety Research Association yang melakukan penelitian, ini konsentrasi radioaktif material yang ada di dalam tubuh ya. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki berat badan 60 kilogram, ya maka inilah kandungan potasium 40-nya. Makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari juga memiliki konsentrasi radioaktif seperti potasium 40 gitu ya. Di dalam beras itu adalah 30 becquerel per kilogramnya gitu ya. Kemudian ini yang paling tinggi kalau kita lihat adalah contohnya adalah shiitake gitu ya. Green tea, nah ini juga cukup tinggi 600 becquerel per kilogram, juga dried carb ini adalah 2000 becquerel per kilogram. Jadi pisang juga salah satu buah yang memiliki kandungan radioaktif yang cukup tinggi. Nah, ini ada dosis efektif rata-rata yang kita terima dari sumber alami ya. Jadi dari kosmik 0,3 milisievert per tahun, dari sumber radiasi terestrial 0,5 milisievert per tahun, radon sekitar 1,2 milisievert per tahun. Ini yang paling tinggi di antara yang lainnya ya. Kemudian internal tubuh 0,3 milisievert per tahun, sehingga total gelombang rata-rata yang diterima oleh kita dari sumber alami itu sekitar 2,3 milisievert per tahun. Termasuk ketika kita melakukan bepergian menggunakan pesawat, kita juga akan meningkatkan paparan radiasi kosmik gitu ya. Karena semakin tinggi suatu lokasi itu, maka dosis radiasi kosmik itu semakin meningkat. Nah, faktor geografis sangat mempengaruhi besarnya paparan radiasi alam karena tadi ya, jadi dari radiasi kosmik maupun terestrialnya. Ini referensi yang digunakan, dan terima kasih sudah menonton subjudul ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan sampai jumpa.